Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita masuk di mata kuliah beton prategang ya. Untuk modul yang kedua, kita coba jelaskan dulu teman-teman ya. Hari ini kita coba bahas tentang konsep tegangan pada beton prategangan ya. Dengan saya sendiri Agianata Tuamunte ya. Hari ini kita coba lihat materinya ya teman-teman ya. Nah, hari ini kita pendahuluan dulu materi kajian pembahasan kita teman-teman. Di sini nanti kita lihat prinsip dasar beton prategangan. Kemudian yang kedua metode beton prategangan. Terus yang ketiga nanti kita lihat tahapan pembebanannya seperti apa. Yang keempat nanti kita lihat perencanaan beton prategangan. Dan yang kelima nanti kita lihat konsepnya ya. Jadi teman-teman kita lihat untuk materi kita untuk hari ini adalah ini ya teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman sebelumnya? Jelas ya teman-teman ya. Nah, kita lihat dulu yang pertama teman-teman, untuk materi kita pertama, prinsip dasar beton prategangan, ya poin pertama. Jadi prinsip dasar beton prategangan mungkin juga bisa kita sebut inisialnya atau istilah lain adalah beton pratekan, ya. Jadi beton pratekan atau prategang dapat definisikan sebagai beton yang diberikan tegangan tekanan internal di dalam betonnya, ya. Jadi yang kita tahu sebelumnya juga sudah kita bahas bahwa dengan bentangan yang panjang, dengan bentangan yang ekstrim gitu ya, yang lebih dari beton normal, kita mau memberikan performa tambahan terhadap beton kita, yaitu dengan menambahkan ada besaran tegangan tekan di dalam beton kita ya. Nah, sedemikian rupa sehingga dapat mengeliminir tegangan tarik yang terjadi akibat beban eksternal sampai suatu batas tertentu. Jadi beton sendiri memang dia lemah terhadap tarik ya. Jadi sehingga pada saat beban bekerja berarti ada sisi yang atau beban lentur bekerja ya. Beban reaksi searah gravitasi maka akan ada sisi serat atas yang ketekan dan sisi serat bawah yang tertarik ya teman-teman ya. Nah, ada tiga konsep yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan dan menganalisa sifat-sifat dasar dari beton prategangan. Yang pertama adalah konsep pertama adalah superposisi tegangan. Ya, di sini sistem pratekan atau prategang untuk mengubah beton yang getas menjadi bahan yang elastis. Artinya getas itu dia pada saat beban diberikan tidak ada reaksi yang terlalu panjang gitu ya. Beton kita langsung runtuh gitu ya. Nah, bagaimana kita merubah beton ini menjadi bahan yang elastis? Menurut Eugene Presnett menggambarkan ya dengan memberikan tekanan terlebih dahulu atau prategangan pada bahan beton pada dasarnya getas akan menjadi bahan yang elastis. Jadi tujuannya untuk ini ya teman-teman. Nah, dengan memberikan tekanan dengan menarik baja mutu tinggi ya, beton yang bersifat getas dan kuat memikul tekanan. Akibat adanya tekanan internal ini dapat memikul tegangan tarik akibat beban eksternal. Ya, beban eksternalnya apa? Beban mati, beban hidup seperti itu ya. Atau beban gempa. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dijelaskan di gambar ini teman-teman ya. Terlihat gambarnya teman-teman? Terlihat gambarnya? Terlihat Pak. Oh, terlihat. Nah, kalau kita lihat teman-teman yang sisi sebelah atas ya, saya punya ada balok beton prategang seperti ini dengan kabel tendon yang akan diposisikan di seperti ini ya. Ya. Dan ini ada beban eksternal yang diberikan di apa namanya baloknya. Nah, kalau kita lihat untuk posisinya ada persis di center garis netral yang ada ya. Tendonnya konsentris ya. Nah, kalau kita lihat di sini akibat daripada gaya prategang F berarti di sini nanti tegangan yang terjadi berarti adalah beban dibagi dengan persatuan luasnya. Jadi kalau misalnya kita bisa tarik, bisa tekan. Jadi tegangan yang kita pahami rumusnya adalah beban dibagi dengan persatuan luas. Nah, kemudian apa yang terjadi lagi pada saat ini berarti nanti akan ada akibat momen eksternal
Jadi ada momen karena beban-beban luar tadi. Nah, di sini rumusnya akibat beban eksternal M berarti M dikali dengan Y sejarak berapa jarak terhadap garis netralnya dibagi dengan apa namanya inersia dari penampangnya. Nah, kalau kita lihat di sini yang apa namanya terhadap apa namanya terhadap garis netralnya ya. Terus kemudian di sini ada juga untuk yang terhadap ya atau M dikali dengan C dibagi dengan I ya. Jadi ada yang terhadap tendonnya posisi di mana MY dikali dengan I dan terhadap garis netralnya tendon tadi ya. Nah, itu kemudian sama dengan berarti nanti hasilnya berarti nanti tegangannya terjadi akibat daripada gaya tarik terhadap satuan luasnya ditambah dengan tendonnya tadi ya. Beban dari luarnya tadi ya. MC per I ya. Jadi F apa namanya? F per A ditambah dengan MC per I ya. Untuk sisi serat apa namanya? Bawah atasnya, terus serat bawahnya berarti di sini ada plus minus nih. Berarti F per A plus minus MC per I ya. Jadi ada apa namanya? Ada dua nanti ya, sisi serat tarik, sisi serat yang tertekannya ya. Ini diagram tegangan dan regangan yang terjadi pada balok beton prategang. Nah, akibat diberi gaya tekan ininya ya, penjelasannya tadi prategangan F bekerja pada pusat beratnya, penambut akan memberikan tegangan tekan yang merata di seluruh penampangnya ya. Itu F per A, di mana A adalah luas penampang beton tersebut. Akibat beban eksternal merata, ya termasuk juga berat sendiri beton akan memberikan tegangan tarik di bawah garis netral dan tegangan tekan di atas garis netralnya. Yang besarnya pada serat terluar penampang adalah, nah untuk tegangan lentur itu dia nulis tegangannya F sama dengan MC I ya. Berarti M sama dengan momen lentur penampang yang ditinjau ya. C itu jarak garis netral ke serat terluar penampang dan I momen inersia penampangnya. Nah, kalau kedua tegangan akibat gaya prategangan dan tegangan akibat momen lentur ini dijumlahkan nantinya ya. Jadi ada dua tadi variabel. Variabel pertama adalah gaya prategangan yang ada F per A tadi yang nanti diberikan sebagai gaya dalam internal daripada yang ditambahkan di dalam bahannya. Yang kedua adalah nanti tegangan akibat momen lentur karena beban eksternal ya. Nah, nanti di sini ada dua kondisi. Di atas garis netral itu F totalnya sama dengan F per A ditambah dengan MC per I. Tidak boleh melampaui tegangan hancur betonnya ya. Nah, kemudian di bawah garis netral. Jadi ada dua kondisi, di atas sama di bawah nanti ya, teman-teman. Oke. Di atas dan di bawah. Oke. Nah, sedangkan di bawah garis netral dia minus ya. Jadi nanti bedanya cuma itu doang, plus minusnya. F total sama dengan F per A dikurang MC per I lebih besar dari 0. Tidak boleh lebih kecil dari 0 untuk syaratnya ya teman-teman. Oke. Nah, di sini di note bahwa jika dengan adanya gaya internal tekan, maka beton akan dapat memikul beban tariknya. Jadi harapannya dengan diberikan gaya tarik internal di dalam itu ya, seolah-olah nanti dia akan jadi gaya tarik internal tadi jadi gaya tekan tuh ya, sehingga beton akan memikul beban tarik yang terjadi ya, tambahan di sini. Nah, konsep kedua adalah internal resisting couple. Ya, di sini sistem prategang untuk kombinasi baja mutu tinggi dan beton mutu tinggi. Konsep ini hampir sama dengan konsep beton bertulang biasa, yaitu beton prategang merupakan kombinasi kerja sama antara baja prategang dan betonnya ya. Jadi terhadap tegangan tendonnya tadi yang sudah diberikan gaya tarik tadi dan betonnya.
di mana beton menahan beban tekan atau ya beban tekan ya. Jadi ini menahan beban tekan dan baja perategangan menahan beban tariknya ya. Nah, hal ini bisa dijelaskan dengan seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat untuk gambarnya ya. Di sini untuk tegangannya, misalkan di sini ada baloknya, di sini ada kabel prategangnya, berarti di sini ada gaya tension yang terjadi atau tarik. Berarti di sini sisi serat atas akan ada compression atau tekan. Di sini beban Q. Maka bentuknya akan seperti ini untuk yang kita punya beban untuk bentuknya ya, untuk beton bertegang. Sedangkan untuk beton bertulang, biasanya baja tulangannya kita tempatkan di sisi serat tariknya ya. Jadi di sini nanti akan ada tension juga sama, dan di sini ada compression. Nah, nilainya untuk kestabilan biasanya C harus sama dengan T ya. Ya, ini momen couple pada beton prategangan. Jadi sehingga nanti akan ada jarak antara C dan T sejarak misalkan Z. Ya, nanti kita akan lihat keseimbangan antara dua tegangan ini. Oke, ada pertanyaan teman-teman sebelumnya? Responnya ada? Belum? Belum, Pak. Oke, baik. Nah, pada beton prategangan, baja prategangan ditarik dengan gaya prategangan T yang mana membentuk suatu couple moment dengan gaya tekan pada beton C-nya ya, untuk melawan momen akibat beban luar. Sedangkan pada beton bertulang, biasa besi penulangan menahan gaya tarik T akibat beban luar atau beban eksternal yang juga membentuk couple moment dengan gaya tekan pada beton C-nya untuk melawan momen luar akibat beban luar. Jadi ini bedanya antara beton prategangan dan beton bertulang. Nah, konsep ketiga adalah load balancing. Ya, di sini sistem prategangan untuk mencapai keseimbangan beban. Di sini menggunakan prategangan sebagai usaha untuk membuat keseimbangan gaya-gaya pastinya ya di dalam balok itu ya, sehingga balok struktur kita itu stabil. Nah, pada desain struktur beton prategangan, pengaruh dari prategang dipandang sebagai keseimbangan berat sendiri. Sehingga batang yang mengalami lendutan seperti plat, balok, dan gagar tidak akan mengalami tegangan lentur pada kondisi pembuahan yang terjadi. Nah, ini dijelaskan seperti ini teman-teman ya, bagaimana sistemnya, tegangan di dalam beton prategangan tadi ya. Nah, saya punya kabel, misalkan saya punya di sini ada baloknya ya. Terus kemudian di sini ada kabel, mungkin dia sejarak H terhadap garis netralnya. Nah, dia seperti ada lintasan parabola ya, parabolik ya. Di sini untuk lintasan kabelnya ya. Jadi di sini akan ada gaya F ya, nanti yang akan diberikan ya. Nah, karena ada gaya F tadi yang diberikan, maka seolah-olah nanti di dalam tendon ini atau di dalam ya tendon ini ada tegangan yang terjadi. Nah, tegangan itu seperti nanti akan disimulasi seperti akan ada beban merata yang akan yang akan bekerja di dalam baloknya. Seolah-olah nanti akan ada beban merata ini. Ketika ditarik berarti akan ada tegangan, seolah-olah nanti ada gaya yang akan bekerja ke arah atas ya, untuk menambah kekuatan daripada balok ini sendiri ya. Nah, suatu balok beton di atas dua peletakan simple beam ya, yang diberi gaya prategangan F melalui suatu kabel prategangan dengan lintasan parabola tadi, beban akibat gaya prategangannya didistribusi secara merata ke arah atas ya tadi ya. Nah, nilainya WB ini tadi, nilainya WB ini beban merata yang bergerak atau gaya ke atas tadi, nilainya adalah WB sama dengan 8F dikali dengan H dibagi dengan L kuadratnya. Di mana WB adalah beban merata ke arah atas akibat gaya prategangan F, H adalah tinggi parabola lintasan kabelnya tadi terhadap garis netral, dan L bentang balok, dan F gaya prategangannya ya. Jadi ini teman-teman ya. Jadi WB itu adalah itu tadi. Jadi konsepnya itu tadi, bahwa dengan
tegangan tarik atau gaya tarik yang kita berikan, maka akan ada tegangan yang terjadi di tendonnya. Nah, tendon tadi akan akan mengakibatkan adanya beban gaya angkat ke atas tadi ya, untuk menambahkan kekuatan performa dari balok kita. Nah, jika beban merata akibat beban mengarah ke bawah, ya, diimbangi oleh gaya merata akibat prategang WB tadi. Jadi beban eksternal yang tadi mungkin akan diberikan, misalnya di atas ini, maka akan ditahan oleh beban merata gaya angkat ke atas tadi oleh yang WB ini tadi ya. Nah, inilah 3 konsep dari beton prategangan atau pratekan ya, yang nantinya dipergunakan untuk menganalisa suatu struktur beton prategangan. Ya. Nah, pada dasarnya ada 2 macam metodenya nih, teman-teman ya. Dalam pemberian gaya prategangan pada beton itu pertama adalah pratarik, pretension method. Metode ini baja prategangan diberi gaya prategang dulu sebelum beton dicor. Yang ini sudah kita mention juga di pertemuan kita yang pertama ya. Jadi kita berikan dulu sebelum beton dicor, kita berikan dulu gaya prategangnya di tendonnya. Setelah itu kita angkur, kita fix ya. Nah, kemudian baru kita cor. Nah, ini namanya pretension method ya. Nah, prinsipnya yang pratekan ini adalah seperti ini tadi ya. Jadi ada embedment-nya, jadi sudah ada pemisahannya untuk cetakan di sini, landasan sudah kita buat, kabelnya kita siapin, kita kasih tuh angkurnya, kita tarik, udah tarik dengan gaya tarik tertentu, kita kunci, setelah itu baru kita cor ya. Setelah dicor, setelah itu dicor udah nyampe maksimum baru kita lepas ya. Nah, seolah nanti ada WB nih. Ada WB yang akan bergerak ke atas, akan mengimbangi beban eksternal yang akan diterima ya. Gitu ya teman-teman prinsipnya ya teman-teman ya. Jadi harusnya bisa bercerita lah tentang ini dulu konsepnya ya. Nah, kemudian metode dalam metode beton prategangan ini ada tahapan pertama untuk prosesnya tadi ya. Pertama gambar tadi kabel tendon ditarik tadi diberi prategangan, kemudian diangkur ya tadi sudah dijelaskan, kemudian dicor, dicetak ya dengan foam board, landasan sudah disiapkan sehingga melingkupi tendon yang sudah diberi gaya ini penjelasannya tadi, dan terakhir kemudian setelah beton mengering cukup umur 28 hari mungkin ya untuk menerima gaya prategangan, kemudian baru dipotong tendonnya dan dilepas. Nah, setelah gaya prategangan ditransfer ke beton, balok beton tersebut akan melengkung ya pastinya ya ke atas ya, sebelum menerima beban bekerja. Nah, ini keren nih. Jadi nanti tambahan WB-nya tadi ya. Nah, kemudian ada yang kedua pasca tarik atau post tension method. Nah, metode pasca tarik beton dicor terlebih dahulu, di mana sebelumnya telah disiapkan saluran kabel untuk tendon disebut duct-nya. Nah, kalau kita lihat kalau di sini dia udah disiapkan dulu untuk selongsong untuk saluran untuk tendonnya, kemudian betonnya dicor dulu ya. Setelah itu nanti baru kita udah dicor, baru kita melakukan pengangkuran ya. Setelah pengangkuran kita fix, baru kita grouting, gitu ya. Nah, tahapannya di sini ya. Kita penjelasannya di sini sudah saya buat. Nah, dengan cetakan pomuk yang telah disediakan lengkap dengan saluran selongsong kabel prategangnya atau tendon duct-nya yang dipasang melengkung sesuai dengan bidang momen balok. Nah, kemudian beton dicor ya. Nah, setelah beton cukup umur, kuat memikul gaya prategangnya, tendon kabel prategang dimasukkan tuh ke dalam selongsong yang sudah disiapkan tadi ya. Kemudian tarik, terus dia akan diberikan gaya prategangan. Nah, metode pemberian gaya prategangan ini salah satu ujung kabelnya diangkur atau difikskan, kemudian nanti sisi lainnya akan ditarik ya. Ada pula juga yang ditarik di kedua sisinya dan diangker secara bersamaan. Tapi biasa sih umumnya kita satu yang fix yang gampang ya. Baru ditarik, dikunci, baru kita salurannya digrout. Kita masukin semen di situ ya. Dan ketiga setelah diangkur balok beton
menjadi tertekan, ya. Kemudian gaya prategangan telah ditransfer ke beton, ya. Karena tenon dipasang melengkung, maka akibat gaya prategangan tenon tadi memberikan beban merata tadi ya, WB tadi ya, yang arahnya ke atas. Akibatnya pastinya balok seolah-olah nanti akan melengkung ke atas ya. Oke, cukup jelas teman-teman ya. Sudah bisa menjelaskan nanti ya. Sudah cukup jelas teman-teman? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke. Nah, kemudian karena alasan, nah ini beberapa juga ya, karena alasan transportasi dari pabrik beton ke site biasanya, maka biasanya beton prategangan dan sistem post tension ini dilaksanakan secara segmental. Ya. Baloknya dibagi-bagi ya, per segmen, panjang antara 1 sampai 1,5 mungkin ya. Kemudian pemberian gaya prategangan dilakukan di site ya. Nah, keuntungan sistem pratarik terhadap sistem pemberian prategangan lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, daya lekat bagus, kuat terjadi antara baja prategangan dan beton pada seluruh panjangnya ya. Kemudian kualitas yang biasanya baik karena biasanya sistem pratarik dikerjakan di pabrik. Jadi lebih secara spesifikasi kualitasnya lebih terjaga ya dibandingkan di site ya. Nah, kemudian ketiga tahap pembebanan. Nah, di sini juga kita harus pahami teman-teman ya, sebelum kita lihat soalnya juga. Nah, di beton prategangan 2 tahapan pembebanan, tidak seperti pada beton bertulang biasa ya. Nah, pada setiap tahapan pembebanan harus selalu diadakan pengecekan atau atas kondisi pada bagian tertekan maupun bagian tertarik ya dalam setiap penampangnya. Nah, ada 2 tahap pembebanan pada beton prategangan, yaitu yang kita pahami ada 2 teman-teman diingat-ingat. Yang pertama adalah tahap transfer. Tahap transfer itu masih dalam tahap ini tadi ya, kita lakukan pemberian gaya tariknya ya di situ ya, sehingga di situ tidak ada beban eksternal yang diberikan ya. Jadi tahapan transfer itu tahapan pada saat jacking tadi ya, pada saat pemberian gaya tarik dan pada saat kita molding dan sebagainya. Nah, kemudian tahap servis itu tahap servis adalah tahap di mana balok kita sudah diberikan beban eksternal ya. Jadi tahap layannya dia. Nah, kita lihat tahap transfer adalah ya di sini ya, untuk metode pratarik misalkan tahap transfer ini terjadi pada saat angker dilepas ya dan gaya prategangan direct ke beton. Nah, untuk metode pasca tarik, tahap transfer ini terjadi pada saat beton cukup umurnya ya, dilakukan penarikan kabel prategangan. Jadi bedanya itu ya teman-teman ya. Jadi pada saat transfer ya untuk pratarik tadi pada saat jacking terjadi ya, berarti nanti akan ada gaya tarik di dalam beton prategangannya. Setelah dilepas masih itu ada gayanya bekerja ya, tahapan transfernya. Sedangkan untuk yang pasca tarik pada saat sudah cukup umur betonnya, kita lakukan penarikan kabel, kita lepas, nah disitulah ada tahapan transfernya ya. Nah, pada saat ini beban yang bekerja hanya berat sendiri strukturnya saja, beban pekerja dan peralatan, sedangkan beban hidup belum bekerja. Nanti beban hidup bekerjanya pada saat tahapan servis ya. Jadi beban yang bekerja sangat minimum, sementara gaya-gaya prategangan yang bekerja adalah maksimum karena belum ada kehilangan gaya prategangan. Nah, kemudian kita lihat tahap servis. Nah, setelah beton prategangan digunakan atau difungsikan, nah ini setelah difungsikan maka komponen struktur akan mulai masuk di tahap servis atau tahap layan dari beton prategangan. Nah, pada tahap ini beban apa aja yang eksternal itu ya, bisa live load ya, bisa ada beban mati tambahan, angin, gempa dan lain-lain. Nah, ini mulai bekerja. Sedangkan pada tahap ini semua kehilangan gaya prategangan sudah harus diperhitungkan di dalam analisa struktur kita ya. Nah, pada setiap saat pembebanan pada beton prategangan harus selalu dianalisa terhadap kekuatan, daya layan, lendutan pastinya ya, terhadap lendutan izin, nilai retak terhadap nilai batas yang diizinkan. Nah, perhitungan untuk tegangan dapat dilakukan dengan pendekatan kombinasi pembebanan, ya, konsep couple internal couple konsep yang tadi sebelumnya, dan metode beban penyimbang atau load balancing yang akan dibahas pada kuliah berikutnya. Nanti kita ada bahas metodenya 2 itu ya.
Nah, kita masuk yang keempat adalah perencanaan beton prategangan. Ada dua metode perencanaan beton prategangan. Yang pertama adalah working stress method. Jadi working stress method. Yang pertama working stress method. Nah, working stress method atau metode beban kerja prinsipnya adalah yaitu dengan menghitung tegangan yang terjadi akibat pembebanan tanpa dikalikan dengan faktor beban ya, dan membandingkan dengan tegangan yang diizinkan. Nah, tegangan yang diizinkan nanti kita lihat dikalikan dengan satu faktor kelebihan tegangan atau overstress factor. Dan jika tegangan yang terjadi lebih kecil dari tegangan yang diizinkan tersebut, maka struktur dinyatakan aman. Selalu gitu ya teman-teman. Nanti kita akan lihat tegangan yang terjadi ya, tegangan akibat beban yang diberikan, apakah dia kelebihan atau dia kekurangan. Kalau dia lebih kecil berarti struktur kita aman ya. Nah, kemudian ada limit state method atau metode beban batas ya. Prinsipnya adalah di sini didasarkan pada batas-batas tertentu dapat dilampaui oleh suatu sistem struktur. Nah, batas-batas ini ditetapkan terutama terhadap kekuatan, kemampuan layan, keawetan, ketahanan terhadap beban, api, kelelahan dan persyaratan khusus yang berhubungan dengan penggunaan struktur tersebut ya. Nah, dalam menghitung beban rencana, maka beban harus dikalikan dengan faktor beban nih, ya kan? Sedangkan kapasitas beban bahan dikalikan dengan suatu faktor reduksinya nanti ya. Jadi apa namanya? Faktor reduksi daripada kekuatan karena beban eksternal tadi ya. Tahap batas limit state adalah suatu batas tidak diinginkan yang berhubungan dengan kemungkinan kegagalan struktur. Nah, beberapa kombinasinya teman-teman berdasarkan SN 032874 2002. Nah, ini ada 6 ya teman-teman ya. Jadi kita bisa melihat polanya nanti berdasarkan daripada beban yang mungkin akan direncanakan ya. Misalnya yang pertama kombinasi 1U sama dengan 1,4 dead load. Kemudian yang kedua pembebanan yang kedua kombinasi 1,2 dead load tambah 1,6 dead load tambah 0,6 A atau R ya untuk beban apa namanya atap gitu ya, beban hidup atap misalnya roof. Nah, terus yang ketiga seperti itu dan 4 0,9 ditambah 1,6 L. Nah, sampai itu nanti dilihat tuh beban yang terbesar itu di mana ya. Yang jadi acuan kita nanti ya. Kemudian di mana U adalah kuat apa namanya perlu ya. Di sini saya sudah jelaskan juga tadi teman-teman ya. Jadi di situ A atau R ya. Untuk yang itu beban atap, U adalah kuat perlu, D adalah dead load, beban mati, L adalah load, beban hidup, A adalah beban atap, R adalah beban air hujan, W adalah beban angin, dan E adalah beban gempa. Nah, catatan di sini ya, jika ketahanan terhadap tekanan tanah H diperhitungkan di dalam perencanaan, maka nanti persamaan untuk yang tadi ya, kan ada beberapa itu sampai berapa tuh? Ya, ada 4 sampai dengan 9 tadi. Nanti teman-teman bisa lihat juga untuk ininya. Ya. Ditambahkan dengan 1,6 H ya untuk yang tekanan tanahnya ya. Kecuali bila akibat tekanan tanah H akan mengurangi pengaruh beban W dan E, maka pengaruh tekanan H tidak perlu diperhitungkan. Yang kedua, jika ketahanan terhadap beban akibat berat dan tekanan fluida, mungkin ada air situ ya, maka beban fluidanya 1,4 F harus ditambahkan di persamaan 4 dan 1,2 F persamaan 5 ya. Nah, untuk kombinasi beban ini selanjutnya dipelajari di SNI 032874 2002 ya. Oke, nah di sini juga ada perencanaan struktur untuk tahapan batas kekuatan strain limit state-nya, teman-teman. Di sini ada menentukan bahwa aksi desain RU-nya harus lebih kecil dari kapasitas bahannya. Ya. Jadi artinya RU itu lebih ke kuat perlu ultimate-nya atau misalkan akibat beban eksternal, sedangkan nanti ada RN itu adalah kapasitas bahannya ya. Nah itu RU itu harus dikalikan dengan PRN-nya. Jadi teman-teman juga harus belajar bahwa RU itu adalah beban eksternal, kuat perlu dari beban eksternal atau beban eksternal yang diberikan itu harus kurang daripada kuat tahanan daripada bahannya, ya, harus dikalikan faktor reduksi kekuatan.
Kalau di beton kita MU harus kurang daripada VMN ya. Jadi artinya bahan itu harus mampu menahan beban eksternalnya. Ya harus kurang. Kalau lebih berarti dia runtuh ya. RU adalah aksi desain atau beban eksternal karena beban Rn adalah kapasitas bahan atau baloknya, sedangkan P adalah faktor reduksinya ya. Paham nggak teman-teman ini? Jadi beban eksternal atau beban dari luar tadi atau aksi tadi harus kurang daripada ketahanan daripada baloknya ya. Kalau dia lebih besar berarti runtuh dia ya baloknya. Nah, sehingga untuk aksi desain, momen, geser puntir, aksi gaya aksial berlaku, berarti ini ya, MU atau momen ultimate harus kurang sama dengan P momen nominal, G geser ultimate harus kurang dari P G geser nominal, tarik ultimate harus kurang dari tarik nominal, beban ultimate harus kurang dari P PN-nya atau nominal. Ada pertanyaan teman-teman? Ini konsepnya ini teman-teman ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sebelumnya? Nah, ini harus memang latihan ya, bukan hanya kita filosofi begini, harus kita buktikan di perhitungan. Teman-teman harus mengerjakan juga ya. Nah, desain untuk tahap batas kemampuan layar, service ability limit state-nya harus diperhitungkan sampai batas ledutan, batas retakan atau batasan lainnya. Nah, untuk batasan kuat lentur, bending stress limit, suatu komponen struktur dianalisa dari tahap awal beban layar sampai tahap batas beban ultimate-nya. Sedangkan untuk geser puntir dianalisa dilakukan suatu tahapan satu batas saja ya. Karena pada geser dan puntir, batas dari kedua tahap tersebut tidak sejelas pada analisa lentur. Nah, karena kekuatan beton pertegangan sangat tergantung pada tingkat penegangan, besar gaya pertegangan yang diberikan, maka dikenal istilah prategangan penuh. Nanti ya, teman-teman lihat ya. Atau fully free stress. Kemudian yang kedua atau prategangan sebagian atau partial free stress. Ya, ada dua nanti yang dikenal. Nah, untuk komponen-komponen struktur dari beton pertegangan penuh, maka komponen tersebut direncanakan untuk mengalami retak beban layan. Jadi pada komponen tersebut ditetapkan dengan tariknya yang terjadi adalah 0. Ya. Nah, di sini tegangan TT sama dengan tegangan TS ya. Jadi di sini kalau kita lihat tegangan TT adalah tegangan tarik izin pada saat transfer ya pada tegangan, sedangkan untuk yang tegangan sigma TS tegangan izin pada saat servis. Jadi dua ya nanti ya. Pada saat nanti transfer dan pada saat servis harus sama dengan 0. Ya. Nah, untuk komponen oke, good. Untuk komponen struktur yang direncanakan sebagai beton prategangan, kita lihat di sini teman-teman ya. Sebagian, maka komponen tersebut dapat didesain untuk mengalami retak pada beban layan dengan batasan tegangan tarik dan saat layan diperbolehkan maksimum. Nah, di sini tegangan tarik untuk saat servis ya. Jadi ini kalau misalkan ini TT ini berarti apa nih teman-teman? Kalau ini berarti TT itu tegangan tarik ya. Tegangan tarik sama dengan kalau dia tegangan tarik servis berarti TS sama dengan 0,50 FC aksen, akar FC aksen. Di mana FC aksen adalah kuat tekan beton. Nah, oleh karena konstruksi beton pertegangan harus didesain sedemikian rupa sehingga mempunyai kekuatan yang cukup dan mempunyai bahan lain yang sesuai dengan kebutuhan. Di samping itu konstruksi harus awet, tahan terhadap api, kelelahan, ya. Kelelahan itu fatigue ya, beban yang berulang-ulang dan berubah dan memenuhi persyaratan lain berhubungan dengan kegunaannya. Nah, kita masuk yang kelima, konsep beton prategangan, teman-teman. Nah, di sini perhitungan tegangan beton prategangan harus diperhitungkan sebagai berikut. Yang pertama, kondisi pada saat transfer gaya prategangan awal dengan beban terbatas, beban dead load dan beban konstruksi. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah kehilangan gaya prategangan ya. Untuk perhitungan awal kehilangan gaya prategangan ini biasanya ditentukan 20% untuk sistem pratarik
dan 20% untuk post tension. Jadi nanti tetap ada kehilangan prategangan karena pada proses penarikan tadi ya teman-teman ya. Udah ada syaratnya. Jadi ada yang untuk pretension dia 20%, untuk post tension dia 20%. Nah, pada kondisi servis dengan gaya prategang efektif sudah diperhitungkan juga kehilangan gaya prategangan ya. Beban maksimumnya, beban mati, beban hidup, dan pengaruh-pengaruh yang lainnya. Yang keempat, perlu diperhitungkan nih pengaruh-pengaruh lain yang mempengaruhi sistem struktur beton prategangan kita. Misalnya adanya pengaruh sekunder dari struktur statis tak tentu ya. Pengaruh P delta-nya, tekuknya, defleksinya ya. P delta untuk gedung bertingkat tinggi, simpangannya, serta perilaku struktur dari awal sampai dengan waktu yang ditentukan. Nah, di sini ada tengah-tengah izin yang diizinkan beton struktur lentur ya. Untuk SN 032847 antara lain sebagai berikut teman-teman lihat. Nah, yang pertama tegangan sesaat setelah penyaluran gaya prategangan dan sebelum terjadi kehilangan gaya prategangan sebagai fungsi waktu tidak boleh melampaui. Nah, yang pertama tegangan tekan serat terluar ya. Jadi di situ nilainya 0,60 FCI ya. 0,60 FCI. Nah, itu bisa lihat tuh teman-teman ya. Nah, kemudian untuk yang ini sebentar. Ya. Oke. 0,60 FCI ya. Kalau kita lihat untuk ininya tegangan sesaatnya tadi ya. Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman sebelumnya? Ada pertanyaan? Oke. Sedangkan untuk tegangan tarik serat terluar 0,25 akar FCI, tegangan tarik serat terluar di ujung, misalnya dia struktur di atas tumpuan 0,50 akar FCI. Nah, apabila tegangan melampaui nilai tersebut, maka harus dipasangkan tulangan ekstra tuh ya. Non prategangan atau prategangan untuk memikul gaya tarik total beton yang dihitung berdasarkan asumsi penampang penuh sebelum retak. Nah, kemudian yang kedua, kondisi beban layan. Tadi kan kondisi yang servis ya. Ya, tegangan sesaat setelah sebelum ya terjadinya penarikan. Nah, kemudian yang berikutnya yang kedua ada tegangan pada kondisi beban layan ya. Sesudah memperhitungkan semua kehilangan gaya prategangan yang mungkin terjadi. Nah, ini tidak boleh nih. Ya, tegangan tekan serat terluar ya, beban mati, beban hidup tetap misalnya 0,45 FC. Tegangan tekan serat terluar akibat prategangan beban mati, beban hidup total 0,60 ya. Untuk tarik serat terluar dan daerah tarik yang pada awalnya mengalami tekanan adalah 0,50 FC. Oke, nah dari uraian di atas prinsip konsep beton prategangan dan beton bertulang biasa adalah sama ya, sama-sama dipasang tulangan tuh di daerah di mana terjadi tegangan tariknya. Bedanya pada beton bertulang biasanya memikul tegangan tarik akibat beban, sedangkan beton prategangan tulangan berupa kabel prategangan atau tendon. Nah, ditarik lebih dahulu sebelum bekerja beban luar. Ya. Nah, penarikan menyebabkan tertekannya beton sehingga beton menjadi mampu untuk menahan yang lebih tinggi sebelum retak. Nah, itu konsepnya ya, teman-teman. Jadi ini konsepnya. Jadi bedanya dengan beton bertulang dan beton prategangan tadi itu tadi ya, satu dengan tulangan yang ditempatkan di sisi serat tarik, satu lagi dengan penambahan tendon tadi ya, untuk menambahkan adanya tegangan tarik di area serat tariknya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan untuk materi kita hari ini? Cukup jelas ya teman-teman ya?